Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatul Zahra dari kelas 11 TKJ 4. Saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas KK2 dari Pak Bambang. Tugas yang pertama, baca dan cermati artikel tentang proses menginstalasi jaringan kabel dari berbagai sumber yang relevan. Hasil pengamatannya, peralatan yang diperlukan adalah laptop atau PC minimal 2, switch atau hub, dan kabel UTP yang sudah disambungkan dengan konektor RJ45 mode strike. Tahapannya, yang pertama adalah rancang dulu atau rencanakan seperti apa topologi yang akan kita pakai. Yang kedua, sambungkan kabel ke port LAN yang sudah disediakan masing-masing komputer. Yang ketiga, sambungkan ujung kabel yang lainnya ke switch atau hub. Yang keempat, berikan IP address yang sudah kita rancang diawali di setiap laptop. Cara memberikan IP address-nya adalah klik tombol start, kemudian ketikkan control panel, kita masuk ke network and internet, network and sharing center, kemudian masuk ke change adapter setting, kemudian klik kanan Ethernet, properties, lalu klik TCP atau IPv4. Pilih pengalaman IP secara manual, lalu masukkan IP address dan klik pada subnet mask dan akan langsung muncul subnet mask untuk kelas C. Klik OK. Yang kelima, lakukan langkah-langkah yang serupa seperti sebelumnya pada laptop yang kedua. Yang keenam, selesaikan untuk pengaturan IP address. Yang ketujuh, untuk pengecekan apakah laptop sudah saling terkoneksi, ketikkan ping IP address pada laptop kedua. Reapply form artinya sudah terkonek dengan jaringan vokal. Yang kedelapan, selesai. Laptop yang berada di ruang lingkup jaringan bisa memanfaatkan semua fasilitas jaringan meliputi sharing, folder, file, drive, hard disk, dan lain sebagainya. Tugas yang kedua adalah mengumpulkan berbagai informasi, mengidentifikasi atau membedakan komponen jaringan kabel. Hasil informasi yang didapat, pertama, Ethernet kabel ada dua variasi, yaitu variasi straight and crossover. Kabel Ethernet adalah kabel twist pair. Variasi straight digunakan ketika ingin menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya PC dengan switch. Dalam kabel Ethernet, data akan dibawa dalam bentuk sinyal listrik. Yang kedua adalah kabel fiber optik, akan membawa data dalam bentuk gelombang cahaya. Ini adalah mode komunikasi tercepat. Yang ketiga adalah kabel koaksial, terutama digunakan untuk komunikasi audio atau video. Kabel ini bisa ditemui di rumah kita seperti set-top box yang menghubungkan antara parabola. Kabel ini membawa data berupa sinyal listrik. Yang keempat adalah USB kabel atau Universal Serial Bus. Adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan ponsel pintar. Tugas yang ketiga adalah melakukan analisis bagaimana tentang memecahkan dan menyelesaikan masalah instalasi jaringan kabel. Yang pertama, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan, khusus kabel TP RJ45. Penyelesaian masalahnya adalah dengan menggunakan LAN tester. Masalah yang kedua, kerusakan pada switch dan hub. Bisa dilihat dari matinya lampu indikator. Cara menyelesaikan masalahnya adalah dengan mengganti dengan kabel yang baru. Namun, apabila switch atau hub Anda masih masuk dalam masa garansi, Anda bisa melakukan proses klaim garansi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimatul Zahra dari 11 TKJ 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Bambang. Yang pertama itu pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah transfer informasi antara dua atau lebih titik yang tidak terhubung oleh penghantar listrik. Jarak bisa dipendek seperti beberapa meter untuk remote control televisi atau sejauh ribuan atau bahkan jutaan kilometer untuk komunikasi radio dalam ruangan. Yang kedua itu komponen-komponen dalam jaringan nirkabel. Yang pertama ada access point, yang kedua ada power over Ethernet, yang ketiga box access point, yang keempat penangkal petir,
Yang kelima, wireless adapter. Yang keenam, wireless adapter. Yang ketujuh ada wireless separator. Yang kedelapan, wireless bridge. Yang kesembilan, antena. Yang ketiga itu jenis jaringan nirkabel. Jenis jaringan yang pertama, ad hoc. Jaringan ad hoc adalah salah satu jenis dari wireless area network atau WLAN yang terdiri dari sekumpulan node-node yang berkomunikasi satu sama lain secara langsung tanpa melibatkan node perantara seperti access point. Setiap node pada jaringan ad hoc memiliki interface wireless. Node-node dalam jaringan ad hoc bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah. Yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi.